Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu kemarin sampai di mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sampai di pembahasan tentang fardu wudu kemarin, sampai di mengusap sebagian kepala, kulit kepala, mim basyaratir ra'si au sya'rihi, atau rambut. Di yang ndak katik rambut berarti kulit kepala. Nah itu maksudnya. Jadi bukan yang keempat ini, bukan membasuh rambut, bukan, tapi membasuh rambut atau membasuh kulit kepala. Nah, jadi kalau dia dak katik rambut, ya kulitnya, ya kalau dak katik rambut kan, ya kan adung dak katik rambut, kepala itu licin. Iya, maaf ngomong tu kan, licin dak katik kan. Jadi apa dia nak dibasuh? Misal kepala tadi katik sing rambut. Kalau dia pahamnya, dia memahami, misalnya dia pahamnya, dia tahunya yang dibasuh tu rambut. Ketika dia tak tahu di sini katik rambut, yang harus dibasuh rambut, akhirnya masuk yang ada dia. Jadi pala ini tak usah rambut, Kalau dak katik rambut, ya kulit kepala ni dak apa nak kulit kepala ni. Nah, itu jadi. Lagi ada bab masalah sunnahnya. Kalau kita kan mazhab Syafi'i. Kita ni yang kita baca ni Bapak, ini mazhab Syafi'i kan, sudah di awal ana sudah sampaikan. Kemarin kan Pak Ajul lah Bu yang ngomong masuk kepala ini. Itu sunnah kalau di Imam Syafi'i. Kalau di Imam Malik wajib hukumnya. Maka tu kalau kita pergi ke luar negeri, mazhab Malik ni Maroko, kalau ke Maroko ngembek wuduknya wong Maroko ini Pak. Itu bukan sunnah, wajib kalau dia. Jadi kalau kita ke sana ngembek wuduk ini, tegaunya tak sampai wuduk, bahasa dia tapi bukan bahasa kita. Tak tahu Maroko apa dia bahasa dia. Tak sampai wuduknya. Itu pernah itu terjadi dengan Ustaz Abdul Somad. Pernah beliau cerita itu. Jadi waktu itu beliau di Maroko itu ngembek wuduk ini, itu ditegur oleh orang Maroko, tak sahnya. Akhirnya kawan yang ngomong, kawannya di Maroko itulah mazhab Syafi'i. Oh, mazhab Syafi'i sah ngembek wuduk ini. Tapi kalau mazhab Maliki, basuh kepala. Itu kalau di kita itu sunat jatuhnya, masuk kepala. Maka tu kemarin sunat juga Nabi ketika masuk kepala ini kuping melok. Masuk rai. Kuping melok. Jadi kuping itu dirai lah 3 kali, di kepala lah 3 kali, kena koset dia. Ya kan? Dirai 3 kali nah. Itu sunatnya. Jadi kalau ada orang tak ada apa kupingnya tak dicek ini, kena ketika masuk rai tak apa sah. Nabi itu ngapo melokkan kuping, karena kata para ulamanya kan kemarin sudah disampaikan, kuping ini nih sebenarnya tak tahu dia ni meloknya ke kepala apa ke rai. Kuping kemana?
Nah, tegak sendiri kan bingung kan? Ada yang tegak sendiri. Apa dia ni gai, apa dia ni kepala kan bingung kopeng ni kan? Maka tu Nabi kapan bek wuduk sunnahnya. Ketika masuk gai dia dipelokkan juga sunnah. Kalau dak dicak ini kan dak apa, masuk gai be. Masuk gai. Matanya tarik. Kopeng apa dak ditarik? Dak apa, sunnah hukumnya. Ketika masuk pala, kopeng apa dak tarik? Dak apa, sunnah hukumnya. So, kuping tu ketika kita masuk kepala dia melok, ketika masuk rai dia melok, itu sunnah karena itu tadi. Dia ni sebenarnya ke rai apa ke kepala. Nah itu jadi. Itu yang masalahnya. Jadi kuping itu tak katik wajibnya. Dan memang dia pada dasarnya sunat. Ketika dia di posisi dia nian, kapan posisi dia? Ketika selesai masuk kepala. Habis masuk kepala apa? Kopeng. Nah, ketika di posisi dia nian, memang dia sunat dasarnya. Kopeng tak ada wajib. Yang wajib apa? Masih ingat kan? Masuk rai, tangan sampai siku, ngusap kepala, kaki, sudah itulah wajib. Niat di awal, itu jelas wajib. Sisanya, kumu-kumu, telapak tangan, masuk hidung, kopeng, toko, kalau ada yang masuk toko, itu sunnah kan hukumnya. Jadi kuping itu memang pada dasarnya sunnah. Dan ada sunnah lagi sampai maka tu ditulis oleh para ulama sampai pacak jadi berapa ikut sunat dia. Artinya sunnah berapa kali kosetan. Di 3 be sudah dirai. 3 lagi di kepala pas masuk kepala. 3 lagi pas dia cak ini kan. Nah. 3 kali 9. Ada lagi riwayat lain, ini banyu, saya banyu basahi. Ini. 2, 3. Ada lagi riwayat lain, basahi kelingking be. Nah, 2, 3, 9 tambah 6 berapa? 12 kali masuk kuping. 12 kan? 12 kali dalam riwayat yang berbeda. Jadi kuping itu pacak sampai 12 kali kalau nak dipakai ni. Bayang ke be 12 kali besotan sekali. 12 kali besotan. Bayang ke sehari 5 kali. 5 kali 12 100 tu pecul kuping pacak. 110. Itu sunnahnya, sunnah. Itu kuping. Jadi masuk kepala tadi tu membasuh sebagian. Nah, sebagian. Bukan kullu, bukan seluruh. Kalau seluruh tu saya ini. Jadi yang wajibnya kalau mazhab Syafi'i mashum ba'di. Ba'di itu artinya sebagian. Sudah 3 kali sudah. Tapi sunnahnya tadi, sunnahnya itu sama dengan 10 Muharram tadi. Apa namanya itu? Anak yatim. Anak yatim itu sunnah kan dikosok kepalanya itu. Ada yang tanya, Ustaz, dia itu sunnahnya dikosok baik apa dinjuk duit budak tu? Jiko jangan kosok baik dinjuk duit, budak yatim namanya kan. Iyo. Jadi kapan dinjuk tahu sunnah ngosok pala anak yatim? Ya ngerti lah, bukan dikosok pala budak tu dinjuk ya duit. Itu kan. Ini kayak maka tu kadang kalau ceramah ni nak jelas-jelas kan ngomong. Kadang ngomong uji kita sunnah di 10 Muharram ngosok pala anak yatim. Tak perlu dikunyak ke bae pala dia tu digemet-gemet rambut dia tu. Dinjuk ya amplop kan maksud itu. Ada artinya apa? Tidak dikosok pun tak apa-apa. Yang penting duit itu lah dinjuk gitu. Tak usah dikosok ni kan. Uji anak yatim, aku tak butuh gosokan wajib, penting amplopnya. Nah, nak ngomong apa? Malah teriaknya modal itu. Ini hayal besigat gosok duit tak dinjuk. Apa ngenjuk? Misal masjid, ngenjuk siko, yang ngosok 10 ikut wajib ngosok. Kan santunan di masjid kadang kan. Masjid-masjid kadang yayasan. Ngenjuk siko cuma amplop. Yang ngosok 10. Pala terunyak-unyak pala. Itu tu mbek berkatnya bae, mbek sunatnya nak gosok. Ini kadang maaf ngomong budak tadi betino tahan jilbab tadi dibuka ke, biar nak kena di rambut tadi tu. Tidak usah dibuka jilbabnya kalau dia betino.
Iyo, nah, kang gosok aja. Gosok wae, gosok walaknya. Dah sana rambutnya ni kan. Nah, menyebut jadi mbak wuduk tadi. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Lebih ke juga lima jari. Jangan pas yang di mata kaki. Jadi agak naik ke dikit masuknya tu. Nah, sampai nak ke betis lah. Nah, sampai ke betis. Al-ka'bain huma al-azmani al-barizani bainal qadami was-saq. Wa fi kulli rajulin ka'bain. Setiap kaki pasti ada mata kaki. Setiap kaki pasti ada tak orang nak katik mata kaki? Ada. Itu putus haji. Putus lah ya Allah. Man putus lah barang nak katik separuh hati nak katik tu bukan mata kaki lagi nak katik. Maksudku tu ada kaki ni nah. Cuman katik matanya ada tak? Tak katik lah. Tak katik. Nah, maka tu kata kitab wa fi kulli rajulin ka'ban. Setiap kaki, setiap orang punya kaki pasti ada mata kaki. Jadi tak perlu ditanya, yang mana mata kaki? Punya galon, gabolah dia. Nah, yalah itu. Nah, lebih ke kata ulama, mata kaki wa yajibu ghusla juz'in minasakin liyata'akkada min ghuslir rijlain kulliha. Jadi afdalnya itu dilebihkan sampai 5 jari, sampai nak ke betis lah jatuhnya, sampai nak ke betis. Itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu batasannya basuh kaki. Wa yajibu aja. Jadi batas dari basuh kaki tadi sampai 5 jari betis. Kemudian maaf ngomong tu kadang ya namanya kadang tersingok yang tak lemaknya tu giliran masuk tangan ngulung tangannya separuh ngulung baju nah sebenarnya masuk tangan sampai mana siku giliran ngulung tangan separuh cuman nah yang hebatnya lagi giliran masuk kaki ngangkat sewet hampir pucuk bukang. Ada tak mamang itu sini? Kalau bingung nyingok kadang masjid ada nyingok orang bek wuduk giliran masuk tangan baju koko teluk pelanggon separuh cuman. Nah. Tidak sampai wuduk. Cuman yang aneh giliran masuk kaki yang cuman sampai betis itu ngangkat saya sampai pucuk kebetnya bulu pucuk sini. Ukang kemana-mana. Giliran ngulung ini semua ini. Giliran ngangkat kaki sampai bukang. Nah terbalik ujiku mamang ini mana? Nah itu kadang-kadang yang terjingok, Kalau di sini kalau katik mamang iya. Katik lagi, iya lah pindah sudah. Katik lagi. Kalau ada obai, jangan. Itu aurat itu. Aurat. Jadi wuduknya itu jadi haram kenapa? Karena dia membuka aurat. Aurat tu aurat lanang dari mana? Dari pusat sampai dengkul. Ini dengkul lah. Engsel temuan ini dengkul. Jadi aurat itu dari pusat sampai dengkul. Pusat tu putar Pak ke belakang. Itu batasannya. Jadi kalau pakai sewet atau pakai tali pinggang, pacak diukur pakai tali pinggang tarik belakang. Nah, ke depan. Jadi jangan yang ditutup tu pusat. Ini kapan sembahyang pusat tertutup bogit kejinguan. Apa tanya, nutup pusat bogit kau tadi mayang kejinguan. Jadi nutup itu bukan pusatnya yang ditutup, tapi dari pusat putar ke belakang. Jadi yang ini nih aurat ini. Jangankan sampai maaf kadang sembahyang cano lepis kejinguan kan belah tu kan. Jangankan belahan itu, yang pojok belahan ini gambo coba putar kalau pakai tali pinggang. Nah gambo. Nah di bawah tali pinggang itu haram sudah kalau terbuka. Di bawah tali pinggang itu putaran itu. Tes lagi balik nih. Pakailah tali pinggang nih. Nah, itu jadi batasannya. Jadi bukan artinya pusatnya boleh ditutup,
tapi di belakangnya terbuka. Itu jadi. Nah, kemudian dengkul sampai dengkul. Dengkul itu batasnya lebih ke di bawah dengkul. Lebih ke di bawah dengkul, nutup auratnya tadi. Nah, kalau giliran ngambil wuduk tadi tu ngangkat sampai bocor. Ngangkat ni tadi kan pukang di jinggoan haram. Ya awal lanang saat kita ni. Siapa yang nafsu? Siapa yang nafsu? Aurat itu jadi haram kalau dibuka bukan masalah yang mandangnya nafsu atau tidak. Aurat itu kalau terbuka dia pasti haram. Masalah wong nafsu atau tidak itu urusan lain. Maka tu kalau wong berjilbab itu bukan masalah wong itu buruk atau dia belaga atau dia jahat, bukan. Hai, kami ni jahat juga lah tua. Siapa lagi yang demen tengok kami? Biarlah saat kami ni lah tua-tua tak usah berjilbab. Jangan tu, salah saya itu. Jilbab itu bukan masalah pakaian yang menutupi diri sehingga kecantikan kita tak kejingoan wong, kejingoan rapi, bukan. Tapi memang itu kewajiban. Lanang, siapa yang nafsu nyok pukang gitu? Siapa yang nafsu nyok pukang gitu? Jadi kalau tak kata yang nafsu tak berdosa, berdosa tetap. Jadi kalau muka aurat itu tetap berdosa walaupun tak kata yang nafsu. Double plus kalau ada yang nafsu. Betino muka aurat, maaf ngomong. Mudah-mudahan bukan anak kita, bukan ponakan kita, bukan cocong kita. Kayak berjalan pukang ke mana-mana. Itu dia muka pukang tu bela berdosa. Plus dosanya bertambah, semakin banyak biji mata yang jingok pukang dia. Sengaja tak sengaja kapan wong jingok itu dosa ngalir ke dia kalau. Dia berjalan dari Pumnas ke Kuto. Makai celana pendek pukang. Berapa ikut lanang nyingok dia? Dosa dia asli tu sudah muka pukang tu dosa dia asli. Ditambah berapa ikut mata sudah nyingok dia dari Pumnas sana sampai ke Kuto. Alah cacam pukang dah itu. Putih. Nah, berapa ikut sudah ya cacam itu nah dari Pumnas sana. Itu dosanya ngalir terus. Sikok itu kalau dia berjalan. Nah sekarang ini zaman lah sudah zaman HP ni posting kalau macam ini. Nah berfoto berapa ikut biji mata nyingok HP ni, nyingok dia foto dia. Oh, cocong haji tu ini bukang dia besar je pula posisi bukang dia. Oh ya Allah ini cocong haji ni bukang ini lah memang no. Laci kan dengan bukang cocong haji tadi tu. Tiap hari ngawasi bukang tadi. Ya Allah. Nah itu. Jadi berapa banyak nauzubillah min zalik, minta jauh dijagakan dari hal yang model itu. Baik anak, ponaan, cocong dulu minta dijauhkan dari hal yang model itu. Tak selamatkan. Maka tu kata Allah Taala dalam Al-Qur'an itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memang lanang itu dengan betina diciptakan oleh Allah. Ngapa Allah nyiptakan lanang ada betina? Ngapa dak lanang kalau begitu ni? Ngapa dak betina kalau be? Apa tujuan Allah? Allazi khalaqal wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan ada laki-laki dan perempuan. Tujuannya azwaja. Untuk apa? Menikah, pasangan. Bukan untuk berkawan. Maka tu lanang betina tak baca berkawan. Banyak fitnahnya, macam-macam. Maka tu kalau lanang bersenggol lanang betina berdeji. Bahasa Palembang tu berdeji. Tahu berdeji? Kapan senggolan salaman dengan betino, gadis pula belagak pula. Oh geger kalau tangan. Sampai terlupa bini di rumah. Coba kalau dengan lanang salaman tadi gitu salaman lagi habis semuanya salaman. Ada yang berleji badan. Kalau ada yang berleji berhenti aku ngajak balik aku. Aku berhenti. Ya bahaya. Kalau kayak dia berleji pula dengan aku. Ya itulah tadi kan. Arti berjanji itu kan ada hasrat, berarti kan kita dengan betina maka tu tak boleh salaman haram, salaman dengan betina yang bukan mahram.
mahram kita tu, ini dia ada pembahasan tentang mahram. Mahram tu ada yang dari keturunan, anak-anak, ibu-ibu segala macam, ada yang kaki nganan kaki. Ada bab ni rasa sini masuk. Oh itu panjang itu. Panjang masalah mahram bersenggolan. Nah, termasuk yang yang mungkin kebanyakan di antara kita yang kurang tahu atau mungkin dianggap itu sudah menjadi biasa, salaman dengan misan. Salaman dengan misan atau misan? Sepupu. Nah, kalau bahasa Palembang misan nyebut kan. Nah, bahasa Inggrisnya sepupu. Itu haram hukumnya salaman. Tapi itu kita mengkali wallahu alam tidak tahu hukum atau sudah menjadi kebiasaan yang kalau kita tinggalkan jadi omongan di keluarga. Nyok kurang ajar, tak galak salaman dengan misalnya. Nah, ada itu. Anak dulu sebelum belum mondok itu kapan lebaran salaman dengan misan. Anak mamang, ada anak bibian salaman dulu. Tak ngerti. Sudah balik pondok kok katanya, nyo Ilham cak takokan tak salaman lagi dia dengan kita. Nah. Ngapo? Karena sudah kurang paham tadi. Kurang paham, tak pernah belajar dan plus tadi itu karena sudah itu dianggap sudah biasa di kalangan kita. Misan itu dolo ibu, bukan dolo ibu. Apa namanya? Ya, dua beradik ayah atau dua beradik ibu atau nyilang lah ibu kita sama bapak dia itu nah. Pokoknya anak mamang kita atau anak bibi kita dari sebelah ibu atau sebelah ayah. Itu kalau masalah mahramnya agak kuat okay. Lagi kalau baca kalau masalah mahram ada spakbor ada. Spakbor. Apa dia namanya? Papan bu. Ada papan bu. Nah, kakek baca dibuat jabang. Punya anak, ayah, anak. Kalau ngoceh model main galak lambat mayang kanyo. Lambat mayang cak lain lah. Ibu dia punya dolor. Ibu anak punya dolor. Nak dolor ibu ni tadi lanang, betina, terserah dia. Nah, punya anak itu namanya misan gitu. Ayah anak punya dolor. Ayah punya dolor. Entah dolor ayah tadi lanang atau betina, punya anak. Itu misan anak namanya. Nah, itu kan kaki kalau maki papan bo tadi kan terbayang dia. Kalau cek ini ya terbayang juga. Man kalau lagi lapar agak saro mayang kanyo. Nah, tak terbayang. Iyo. Saro mayang kanyo. Itu kalau bab ini kaki ada bab masalah nasab namanya tentang masalah mahram. Nah, itu jadi balik ke tadi masalah aurat tadi. Jadi jangan dibuka ini kalau ngambil wuduk. Nak di mana be? Kecuali di dalam toilet misalnya dalam WC. Tetap ada aurat itu walaupun tak kata wong, kata Nabi kalau baca tutup dua kemaluan. Tu je Nabi. Dimanapun kau berada, nak ada wong atau tidak, tetap ada makhluk yang nyiok kau. Paling tidak kata Nabi tutup dua kemaluan. Apa kemaluan itu? Kemaluan depan dengan kemaluan belakang. Maaf ngomong tu istilah kata tu kalau mandi jangan telanjang bulat. Jangan telanjang. Oh, ada katik juga yang nyingok. Siapa yang nak nyingok Ustaz? Tak ada berdosa. Ya tak berdosa. Cuman ada makhluk selain kita yang pacak nyingok kita. Apalagi di WC. WC itu tempat dionian memang. Nah, kita tak tahu kita mandi. Selo kloset tu lagi nyongkok ngawasin. Oh, barang bingin Oh. Ya Allah. Latu. Barang bingin lain katanya ngolong. Nah, dia awasi kita tak tahu masih. Keladasan. Iya kapan mandi? Buka galo-galo. Maka tu wong dulu tu galak, wong tua tu galak maki apa namanya? Ya telesan sehat bahasanya. Nah, betelesan. Ya memang kalau wong ni kadang-kadang ribet, saro gino maki telesan. Kadang nak ngosok tu nak saro Nak ngosok apa ni? Nak digosok tu. Jadilah berkosokan terus. Alasan ni tadi kan agak sago Ustaz. Kalau maki sewet nak gosok, jadilah berkosokan terus. Tutup aurat itu kemaluan. Maka tu maaf ngomong tu kadang
Iya, namanya itu makhluk Allah, Bapak. Jin itu makhluk Allah. Maka tu ada kadang kasus-kasus wong yang galak ngeruqyah, ngapo dia ni tak galak kawin-kawin ini nah. Ngapo dia ni kadang-kadang lah sudah bertemu jodoh, ada ujung-ujung batal. Nah itu maaf ngomong setelah diobati, diruqyah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, ternyata ada jin yang demen dengan dia. Nah itulah kadang-kadang sebab ngapo? Karena tadi barang bingin kejingoan. Nah diawasinya, nah demen dia. Oh kita kan tak tahu. Nabi tu dari segala aspek apapun diajari kalau doa, biar selamat dari setua itu tadi. Maco makan, maco doa. Ngapa dikongkon Nabi maco doa? Karena biar tak dipelok ia oleh belis makan. Ini makanlah 2 piring 3 piring, katik raso pun. Ya Allah, kemana makan ni tadi? Nah tak berdoa, dipelok inya makan. Buka kata dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali bahas masalah doa-doa. Nabi ngajarkan doa makan, Nabi ngajarkan doa tidur, Nabi ngajarkan doa bersetubuh campur dengan bini. Sampai di situ Nabi ngajari. Ngapo? Karena setiap gerak-gerik kita, aktivitas kita selalu dipeloi oleh belis. Makan dipeloi, apa minum dipeloi, campur dengan bini dipeloi. Tidak berdoa, metunya mak kaya belis itulah. Tekak bantal, dikongkon tak galak, kita nyegak dia melok nyegak, kita nyelit dia melok nyelit, kita nyepak dia ngajang. Budak zaman sekarang ngapo? Ngaweknya tadi tak ada berdoa, belis melok, nyumbang separuh. Nauzubillah dari itu kan. Jadi sampai situ, maka kata Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin itu kan, sampai beliau bahas ada jin yang kurus kering. Ada yang gemuk tadi ngomong, ngapo kau kurus kering? Saro je dia. Rumah itu saro. Makan macam doa, minum macam doa, tidur macam doa, campur dengan bini laki macam doa, masuk WC, mak mana aku nak melok? Makan aku dah baca, minum aku dah melok, tidur dia macam doa, lemak-lemak basah lah, tidur jabur aku je dia. Masuk angin badan bahasa kita tu kan. Nah, jadi yang gemuk ni tadi ngapo? Karena melok terus dengan wong yang tadi. Oh, apa makan tak berdoa, minum tak berdoa, campur dengan bini tak berdoa. Iya gemuk lempuk badan dia. Nah, itulah lebih kurang gambarannya. Jadi jangan disepelekan Bapak. Jangan disepelekan doa-doa itu. Doa-doa yang dihafal budak-budak TK, TPA jangan disepelekan. Nah, macam makan, doa tidur. Nah, ini kalau aku tanya, tak tahu ini apa lah, tidak doa makan ini. Mungkin laju. Bismillah pokoknya lah sudah. Ya maaf ngomong kan, jangan disepelekan. Kita sunnah-sunnah itu banyak Bapak. Banyak sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah kita ni ngawikan yang ringan-ringan ini nah, yang jangan ditinggalkan. Jangan sampai kaget sunnah-sunnah yang hebat-hebat, yang berat-berat digawe ke galau. Tapi yang ringan-ringan ini banyak ditinggal ke. Semayang tahajud, hebat Nabi semayang tahajud sampai kaki terbengkak-bengkak. Melok semayang tahajud, hebat pula semayang tahajud. Berjam-jam tidak tidur malam semayang tahajud. Tapi yang ringan-ringan ini tidak pernah digawe ke. Apan makan jelap, tidak berdoa. Tahajud rajin. Kapan makan sambil tegak. Nabi tidak ada sambil tegak makan. Minum sambil tegak. Masuk WC tak berbacaan. Tahajud rajin. Duha rajin. Puasa Senin Kemis rajin. Yang hebat-hebat, sunat-sunat yang zahir itu, yang hebat-hebat digawe ke galau. Tapi maaf ngomong yang ringan-ringan ini, nah biasa bela. Tak usah baca doa makan, tidur tak berdoa. Coba tanyalah dengan diri kita, macam doa tak kapan tidur? Bangun tidur, apa yang kita gawe? Baca doa tak? Kapan bangun, tup megang HP. Nah, muka HP malas WA kelepak-kelepuk macam WA. Baca doa tak? Nabi ngajari alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, alhamdulillah. Nabi ngajarin kita bangun tidur. Nabi juga pun alhamdulillah. Syukur dengan Allah. Mati kita tu sebenarnya. Alhamdulillahillazi ahyana
Ya Allah, terima kasih banyak setelah kau matikan kami. Tadi kau matikan, sekarang kau hidupkan lagi kami ya Allah. Coba kalau tak terbangun lagi, subuh tepak oleh orang mak. Kak bangun kak, kak bangun. Nah, dingin sudah badan. Nah, mati getih. Nah, coba. Tapi ketika dibangun oleh orang mak, kak bangun. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, bangun masih subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah bangkitkan kami. Allah bangun ke kami lagi. Ba'da ma amatana, setelah ba'da. Apa ba'da? Solat habis maghrib namanya solat habis maghrib. Ba'diyah itu setelah. Tadi apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, arti bukan ba'diyah maghrib. Maksudnya tuh ba'da ma amatana, setelah. Ba'da itu artinya apa? Setelah. Solat sunat ba'diyah maghrib, berarti solat sunat setelah. Ba'da ma amatana, berarti setelah kau matikan kami tadi ya Allah. Tadi kami mati. Kapan mati? Dari jam 10 sampai jam 4. Ahyana, sekarang kau hidupkan lagi ya Allah. Terima kasih. Nabi ngajarkan itu. Nabi tiap bangun tidur, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Baca doa. Ini dah kapan bangun BHP, muka HP terjelit-jelit biji mata ngawas HP. Padahal belum baca, mata tutup buka, cuma terpaksa tengok HP. Berapa lama itu megang HP? Tak terasa itu. Kadang 15 menit, kadang 20 menit. Coba kalau tegak dari tadi, dah baca mayang tahajud. Semalam belum semayang WT, baca mayang WT. Itu kalau bangun 3:30. Ini kapan termelek 6:30. Lah 6:30 main HP pula. Itu haram hukumnya. Jadi kalau kita bangun subuh, Bapak, bangun subuh kesiangan, solat subuh tak? Bangun subuh kesiangan, solat subuh, namanya qada subuh. Jangan kesiangan dah lagi besok subuhnya. No, mana baca. Itu ketinggalan itu, kesiangan itu harus diqada itu. Bangun, nah qada itu ada dua. Namanya yang pertama fauron. Fauron itu harus dilakukan segera, tak boleh ditunda-tunda, tak boleh diselingi dengan gawe yang lain. Artinya kapan bangun jam 7, termelek jam 7 karena mungkin kecapean dan lain sebagainya, bangun jam 7 itu langsunglah bangun, ambek wuduk semayang. Tak boleh ditunda-tunda. Bangun jam 7 ke dapur, masak banyu hangat, ngadon kopi dulu. Haram kalau itu. Segala gawe yang dilakukan setelah bangun tadi, itu jadi dosa kalau. Dia ngutik HP, dia ngawek kopi, dia macam lah, apa nyiram tanaman dulu. Itu tak boleh kalau. Jadi kalau bangunnya sudah kesiangan, itu harus langsung dilakukan solat subuh. Qada. Solat subuh qada'an lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini qada'an lillahi ta'ala. Jadi qada' dia niatnya qada'. Kalau dia tak ada qada'an, adaan berarti. Ada usalli fardhu subhi rak'ataini adaan. Adaan tu berarti bukan qada', berarti memang lagi ngawekan solat. Apa dia? Pempek adaan, tahu pempek adaan? Pempek adaan tu langsung sama dengan solat tadi. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan. Artinya adaan tu saat ini nah. Aku lagi solat subuh. Bukan solat yang kemarin, bukan solat yang terlambat, bukan. Pas waktunya. Jadi sesuai lah. Pempek adaan tu kan tak ada direbus-rebus lagi. Langsung lah, adon langsung pung. Nah, itu namanya adaan. Makali pempek adaan ni dari semayang tadi lah kali. Wong Palembang ni ngembek kan. Tak tahu gitu. Ya, ngembek namanya tadi kan pempek adaan. Nah, solat tadi adaan. Apa? Langsung ngaweknya, bukan cepur ke apa? Direbus dulu. Sudah direbus, dikeringkan dulu. Nah, tus ke banyu tadi baru goreng. Nah, itu bukan adaan namanya. Panjang ceritanya. Nah, kalau adaan tu kapan ngadon laju kelempang. Nah, itu adaan namanya. Langsung cari itulah babit kenya bucuk wali itu.
Pempek Adan. Oh lemak pempek Adan tu. Mantap Iya. Sekali-sekali lah snack tu jadi pempek Adan. Iya wajib. Oh. Pempek Adan tu. Isol. Isol ni bukan lagi kordoan ini. Isol bukan lagi kordoan, apalagi Adaan jauh. Alhamdulillah, penesan baik. Jangan diubah biarlah inilah. Jangan diubah. Biarlah. Lagi apa diubah aku dah ngajar lagi lah juga. Iya. Nah, itu jadi. Jadi basuh kaki tadi sampai mata kaki lebih ke 5 jari. Terus jangan membuka aurat. Terakhir wajib di dalam wudu adalah asadisu at-tartib. Jadi yang terakhir adalah tertib. Tertib itu urutan. Tak boleh di lengkap di langkah-langkah itu tak boleh. Tadi apa yang pertama? Masuk rai, tangan, pala, kaki. Nah ini tak boleh dilompat-lompat ini. Maka tu syarat yang terakhir tertib. Tertib itu urutan. Tak boleh habis masuk rai masuk kaki. Habis masuk kaki kumu-kumu. Habis kumu-kumu masuk hidung, masuk tangan, pala, tokok. Oh, tiba-tiba kalau odok. Penting dibasuh galo je dia. Oh, dah baca. Yang penting terbasuh galo tu dak baca. Harus urutan dari mulai rai kepala, rai tangan, kaki tadi dak boleh di lengkah-lengkah. Nah, itu jadi. Itu namanya fardu wudu. Fardu wudu atau yang wajib-wajib di dalam wudu. Nah, sekarang masuk kita bab sunnah. Bab sunnah sudah masuk ini. Sunanul wudu, sunnah di dalam wudu. Kalau ngomong masalah sunnah ini banyak. Jadi kalau ulama-ulama zaman dulu kan kalau imam itu kan siapa yang paling berhak jadi imam? Orang yang paham tentang hukum solat, hukum wudu, mandi wajib, najis, mutanajis, paham galo. Nah itu kalau misal ada wong dua, yang mana dimaju ke? Yang sikok ni habis Quran Ustaz. Yang sikoknya tidak habis Quran, habis kulhu namanya. Habis kulhu itu al-falaq, anas, kulhu Allahu ahad. Itulah putar-putarnya dari maghrib sampai isya subuh. Itulah. Nah, tak berubah-ubah. Cuman yang habis kulhu ini kalau bab semayang itu mantap. Yang habis kulhu ni tadi. Kalau bab solat bukan main lah, belajar dari kiai itu hidup sampai kiai itu mati masih dia belajar. Nah, artinya pakemnya sudah wudu paham, pembatal wudu dia tahu, solat dia paham, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana batal paham. Cuman habisnya kulhu cuman. Nah yang sikok ni tadi dia ni habis Quran, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, dengar suaranya bagus, apalagi speakernya bagus. Oh lang lemaknya dengar je macam. Cuman yang nomor 2 ni tidak ngerti masalah semayang, tidak ngerti masalah solat, tak faham wudu, pembatal wudu, yang mana sunat, mana wajib, masalah banyu, najis, tak faham, tak ngerti. Cuman ngapal Quran baik. Mak ngomong ada tak yang macam itu? Ada yang enggak? Iya. Maksud anak tu ada tu yang ngapal Quran baik kan? Nah, tidak belajar gino masalah-masalah yang macam ni. Aduh, habis Quran. Tapi masalah bab-bab fikih ni tak ada pula belajar. Maka tu di pesantren tempat anak itu di Malaysia, Bapak. Di Malaysia itu rata-rata ternyata wallahu alam ini cerita dari budak itu yang dari Malaysia itu. Ternyata di Malaysia itu rata-rata pesantrennya kurang kalau masalah ngajar tentang bab-bab ini ibadah. Tapi kalau pesantren tahfiz Quran itu di sana pakai konter HP di Malaysia tu. Kalau pesantren tahfiz Quran di Malaysia tu cak konter HP. Nah, di sini ada banyak. Maka tu mereka sudah habis Quran di Malaysia, sebagian datang ke Palembang ke Indonesia. Ada yang ke Palembang ke pesantren tempat anak.
Itu yang sudah datang dari Malaysia tu, kalau ditanya Quran, oh itu lotok sudah di otak dia. Tapi kalau kita ngajak ngaji bab ini, tak ngerti dia. Tak ngerti. Karena pesantren dia cuma ngapal Quran. Nah, kalau bab-bab masalah itu, dia memang fokusnya bukan tak baca ustaznya tu Ustaznya bukan tak ngerti. Hati-hati jangan salah faham kayak ngato ke Ilham ni ngato orang Malaysia tak ngerti ni. Bukan. Pesantrennya itu fokusnya di Quran. Jadi dia ada targetnya sebulan harus ini. Jadi dia fokus di Quran. Nah, biasanya mereka tu ustaz-ustaznya dikirimnya galah anak-anak murid itu, dipencaranya. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Indonesia, ada Indonesia tadi banyak, ada yang ke Palembang, ada yang ke Malang, ada yang macam-macam. Nah, dibaginya galah murid-murid. Nah, waktu itu pernah masuk ada 4 apa berapa ikut ke pesantren anak. Habis Quran galau itu. Apal Quran galau, tapi kalau bab ngaji-ngaji ini kurang. Nah, jadi balik tadi cerita tadi, alangkah jauhnya ke Malaysia sana. Iyo. Jadi yang dua ni tadi mana yang didulu ke? Yang habis kulhu tapi paham masalah bab fikih ini, atau yang habis Quran tapi tak ngerti bab fikih? Yang mana didulu ke? Oh, mantap. Pasukan kulhu banyak ini. Jadi yang didulu ke, kalau itu bandingannya, kalau itu bandingannya, maka yang didahulu ke adalah yang paham fikih ini tadi, itu yang paham. Jadi yang maju tu afdalnya kalau ada perbandingan seperti itu, yang maju adalah yang paham. Maaf ngomong, ngapa didahulukan Imam Syafi'i mendahulukan orang-orang yang paham daripada yang hafizul Qur'annya lebih banyak. Kalau dibanding, cuman kalau dua-duanya ada di dia, itu tak goyang lagi, Pak. Dua-duanya ada di dia. Pakainya dia paham, hafiz Quran pula. Tak usah digesek lagi, itu mana boleh digesek. Dialah yang paling berhak maju. Dia paling pantas maju kalau dua-duanya ada. Tapi kalau yang cak tadi itu didahulukan yang paham. Kenapa? Karena kalau dia tidak paham, cuman hafiz Quran baik, ini bukan statement anak ngomong ini, bukan merendahkan yang hafal Quran Ini catat, bukan merendahkan, karena ini bukan sekedar, ini bab tentang masalah imam. Siapa yang didahulukan jadi imam? Kita ni kadang-kadang habis Quran ini aja lah, tumpak semayang, maaf ngomong, lupa dia tahiyat awal. Nah, pula juga laju. Lupa tahiyat awal. Kita tadi, Masya Allah, habis Quran, jatuh depan. Imam lalu dengan kodong-kodong pula misalnya. Bakam je kita tadi. Lupa, nama manusia. Nama manusia. Tumpak tahiyat awal lupa, tegak dia. Yang belakang berceritaan kalau subhanallah, geger wak dengkul dia, yakin lagu. Geger dengkul dia. Ngapo? Bingung. Ini nak duduk apa nak aku terus ke? Ngerti tak dia? Ngerti tak dia? Tidak ngerti. Akhirnya ketika sudah terlalu banyak jeritan makmum ni tadi, subhanallah. Ya makmum tak ngerti pula, karena belum belajar tadi kan. Berteriak lah kalau kurang-kurang 3 di belakang ni, belakang sana pula melok. Subhanallah. Anak ni bukan cerita. Ya Allah kau. Iya, ya. Ya Allah. Iya. Jangan. Ujung-ujung kalau Haji ngomong itu kata enggak lah juga semayang belakang sini. Ujung-ujungnya biarlah, mana kan tak dia. Iya. Siap-siap untuk menjadi. Iya, benar. Gogok kalau habis ini semayang belakang ini. Iya, benar. Iya, memang yang bukan masalah ngerti baik, harus fokus juga, harus khusyuk. Kalau dah khusyuk yang belakang melang-melang pengen mana, imam salah dia tak sadar. Nah, aku tu tadi ketika imam salah, yang di belakang berteriak, yang di depan ni mak. Yo kan pikiran melang-melang. Mak ngomong bukan tak ngerti Haji, ngerti. Tapi kalau tidak khusyuk, pikiran ke mana-mana, imam salah dia tak sadar. Yang mana yang sadar? Yang di belakang. Kalau dia yang khusyuk, lupa tahiyat, lupa rakaat, berteriak kalau diburi, yang depan mangap. Tak ngerti. Bukan tak ngerti, maaf ngomong. Pintar kadang-kadang jabut, cuman pikiran ke mana-mana.
utang banyak, bini ngepet terus. Mana tetangga lah ngajak musuhan bulu. Ya Allah, pening balak semayang lah. Sampai terpejem-pejem. Itu bukan khusyuk, mejem tuh kan banyak masalah hidup dia tu. Nah, jadi kalau pakai kalimat tak ngerti sebenarnya ya ngerti baik. Cuman kadang posisinya yang ana pahami bisa jadi itu. Kan udah khusyuk tadi nah. Imam tadi lupa, imam tadi salah, temangaplah dia tadi nah. Yang samping belakang sadar kalau. Nah, balik tadi cerita si hafiz Quran tadi tu misal maaf ngomong lupa dia tahiyat awal. Ini terjadi, bukan tak terjadi. Bahkan anak saat itu ada di situ. Sampai yang anak saksikan banyak hampir satu saf yang batal. Nunjuk ke satu masjid satu langkah kata ngerti kalau. Teko yang imam tak ngerti juga. Ngapo? Karena yang dijerit ke tadi masih ada galak tu. Subhanallah, ada yang batal. Batal begitu batal. No, batal mayang. Gara-gara tahiyat awal ni tadi. Nah, karena tak ngerti tadi. Nah, ketika hal yang model itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang paham. Ketika dia lupa tahiyat awal, tegaklah dia, tegak si imam, tegak Allahu Akbar. Sebenarnya tak perlu ditegur. Kalau tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalau si makmum ni paham juga, sebenarnya tak ada ribut. Tak katik terian subhanallah, tak katik dia baik. Lupa tahiyat awal. Tapi kalau andai kata ada yang tetap berteriak subhanallah, terkejutlah si imam ni tadi. Nah, lupa tahiyat awal. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus paham. Ketika dia sudah tegak, tercancang, bahasa orang Palembang, tegak tercancang bahasanya. Tegak ni sudah nah. Kalau diteriaki subhanallah, bab tahiyat awal itu tadi tidak boleh duduk. Nah, kalau dia tak paham, ketika dia diteriak oleh jemaah, kan geger dia ni. Gogo pasti. Siapa gogo pasti. Subhanallah, apalagi kami. Kurang-kurang 3 tadi sampai sesap, sampai semajid berteriak subhanallah. Ujung-ujung lagi dia nandak lagi jadi imam. Nah, ketika dia gugup tadi, langsunglah dia terduduk. Disitulah yang jadi masalah. Ngapo? Karena dia sudah menambah satu dia kan sudah pindah dari sujud ke tegak. Itu kan rukun sudah. Kalau dia balik lagi ke bawah, berarti dia nambah rukun. Kalau dia nambah rukun, berarti solatnya batal. Nah, itu yang kadang terjadi. Maaf ngomong. Jadi ngapo didahulukan yang paham? Karena itu tadi. Nah, ketika dia paham, makmumnya tak paham, lantaklah kau tak paham. Berteriaklah kau sampai putuslah urat leher kau berteriak subhanallah. Imam paham, tak turun dia, tetap dia tegak. Nah, kaget di akhir baru ada namanya sujud sahwi. Karena tahiyat awal itu namanya sunnah abad. Kaget ada bab semayang, sunnah di solat itu ada 2. Sunnah abad, ada sunnah ada, sudah masuk bab itu. Pernah terdengar? Habib Adib belum masuk itu? Sudah, melupa baik. Lupa baik. 2 dalam solat itu ada 2, hayat sama abad. Nah, bunyi sudah. Ya. 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 Aurat lanang, aurat lanang itu dari pusat sampai lutut di hadapan anak mantu tadi. Dari pusat sampai lutut. Kalau dia buka baju tak apa-apa. Cuman maaf ngomong tu apalagi mertua ni masih gagah, belagak kan, dah lemah tengoknya kan. Ya ngerti lah, badan masih geger, belagak, puluk, putih, besar tinggi. Jangan dibuka. Kalau ngomong auratnya tak ada aurat wajib. Bukan aurat. Yang penting nutup pusat sampai bawah. Cuman itu tadi masalah kan, jangan jadi hal. Nah, itu yang tak boleh tu. Cano pendek. Mantuku ini. Tak boleh tu. Aurat di mata dia. Cano pendek. Ada mantu kita betino. Tak kado dia tu demen dengan aku lah. Tua aku ni mantu dia pula. Bapak dia aku ni.
bukan masalah tak demen apa. Ketika mata dia mandang itu haram sudah. Nah itu wallahu alam bisa. Ya lajulah. Salah macu ayat. Salah macu ayat. Ya. Jadi kalau macu surat itu hukumnya apa? Macu surat sunat. Kalau salah leket sudah sekali. Apalagi yang di belakang lagi juga tahu, masih leket juga, buntu kan? Buntu, bukan buntu pikiran, duitnya buntu. Itulah sampai tak hafal lagi tadi. Nah, sudah tak teringat lagi. Tidak usah dicari apa di ujungnya. Langsunglah Allahu Akbar. Sunat hukumnya. Jangan terpaksa. Jangan dipaksa. Ini dicari-cari. Ada juga sebagian ketika dia lupa, diubahnya surat lain. Pernah nemu? Lupa. Qul huwallahu ahad. Lupa gulu. Uji belakang Allahu samad. Nah, tak bertemu lagi sudah. Gantinya qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Tapi kalau lupa lagi kondornya saya buat itu. Kalau dia lupa, sujud rukuklah langsung. Sunat hukumnya. Itu baik. Jadi jangan sampai sago, sampai lama tegak ni tadi. Iya. Iya mungkin sana Iya masjid sana. Oh jauh masjid sana jauh. Iya. Jadi tak apa. Cuman anak tadi sudah anjuk tahu kalau yang jadi imam ketika tak apa. Asal tahan nih. Paling gocok. Ya Allah. Jangan tak kata cerita wae kan. Ada wae. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.